Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Good morning. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah anak-anakku, untuk tematik kita sudah masuk di tema 3. Dari minggu ini kita sudah belajar tema 3, subtema 1, yakni muatan bahasa Indonesia. Jika kemarin sama Ustazah sudah dijelaskan terkait dengan mengenal benda-benda di sekitar, kemudian benda yang terbuat dari kayu. Nah, apa saja ya? Ada kursi, ada meja. Nah, itu benda-benda yang terbuat dari kayu. Kemudian belajar lagi benda yang terbuat dari kertas seperti buku yang kalian gunakan setiap hari untuk menulis yang terbuat dari kulit kayu. Kemudian kemarin juga sudah belajar tentang benda yang terbuat dari plastik. Nah, sudah dijelaskan juga apa saja benda-benda yang terbuat dari plastik. Ada timba, kemudian bagaimana sifat-sifatnya plastik yang mudah dibentuk, tahan air, dan lain sebagainya juga sudah dijelaskan, termasuk penjelasan tentang reduce, reuse, dan juga recycle. Apa itu reduce? Reduce yakni cara yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Contohnya saat berbelanja sebaiknya membawa tas keranjang sendiri dan lain sebagainya. Lalu apa yang dimaksud dengan reuse? Reuse adalah cara yang dilakukan untuk menggunakan kembali plastik bekas. Contohnya botol plastik bekas bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat pot bunga atau membuat kotak pensil dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni recycle. Apa itu recycle? Recycle yakni cara yang dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi benda baru sehingga dapat dipergunakan kembali. Contohnya pencetak ulang botol bekas air minum dan lain sebagainya. Itu yang kita pelajari kemarin. Nah, dan hari ini kita akan belajar tentang benda dari kaca, logam, dan juga karet. Nah, anak-anakku, apa saja ya kira-kira benda yang terbuat dari kaca, logam, dan juga karet? Kalian perhatikan di video yang Ustazah kirimkan, benda yang terbuat dari kaca. Benda dari kaca itu memiliki sifat tembus pandang dan kedap air, sehingga kaca dapat digunakan untuk membuat benda yang tahan air, misalnya kacamata, gelas, jendela, dan vas bunga, atau benda-benda yang lain yang ada di rumah kalian yang terbuat atau bahannya dari kaca. Gelas itu biasanya digunakan untuk minum. Nah, itu terbuat dari kaca. Terus kaca jendela yang ada di rumah kalian, sehingga cahaya bisa masuk, tembus pandang ya nak ya, cahaya bisa masuk melewati kaca jendela. Kemudian selanjutnya benda yang terbuat dari logam. Apa itu logam? Logam adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ustazah ulangi, logam adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sifatnya itu keras, kuat, dan tahan panas. Contoh-contoh dari jenis logam itu apa saja? Ada besi, kemudian tembaga, dan aluminium. Nah, itu ya. Jadi contoh benda yang terbuat dari logam ada besi, tembaga, dan aluminium. Bahan ini dimanfaatkan untuk membuat konstruksi dan perabot rumah tangga. Misalnya kalau kalian masuk ke dapur, nanti setelah ini bisa kalian lihat ada panci, wajan, dan alat penggorengan itu juga terbuat dari bahan logam. Dan yang ketiga yakni benda yang terbuat dari karet. Apa saja kira-kira benda yang terbuat dari karet? Contohnya ban dan lain sebagainya, sendal jepit, selang air. Nah, sifat dari benda karet sendiri adalah elastis dan lentur. Jadi ketika kalian tarik atau bagaimana, sifatnya elastis dan lentur. Itu contoh benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan juga
karet. Semua contoh-contoh itu terdapat di rumah kalian ya nak. Nanti bisa kalian pilih, oh ini benda yang terbuat dari kaca, ini benda yang terbuat dari logam, dan mana benda yang terbuat dari karet. Oke, kalau sudah silahkan anak-anakku kalian buka di buku kalian halaman 21, yakni latihan pembelajaran 5. Bisa kalian lihat, nomor 1 kita lewati dulu karena yang kita bahas untuk minggu ini hanya muatan bahasa Indonesia saja. Oke, silahkan kalian lihat nomor 2. Benda yang memiliki sifat tembus pandang adalah benda dari, jawabannya A, yakni kaca. Jadi benda yang terbuat dari yang memiliki sifat tembus pandang itu terbuat dari kaca. A untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, berikut bukan contoh benda yang terbuat dari kaca. Kalau cermin itu terbuat dari kaca, gelas juga terbuat dari kaca, kacamata juga terbuat dari kaca. Jadi benda yang bukan contoh berikut contoh benda yang terbuat dari kaca, yang bukan contoh benda yang terbuat dari kaca adalah jawabannya D, kursi, karena kursi berasal atau terbuat dari kayu. Kemudian lanjut di halaman berikutnya, di buku kalian halaman 22. Tepatnya nanti yang kita kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Kalian perhatikan untuk nomor 3, bagaimana sifat benda yang terbuat dari kaca? Jadi jawabannya sifatnya tembus pandang dan kedap air. Bisa kalian tulis di buku LKS-nya masing-masing ya, tembus pandang dan kedap air. Dan nomor 4, sebutkan 3 contoh benda yang terbuat dari karet. Apa saja benda yang terbuat dari karet? Contohnya ban, balon, dan juga sandal jepit. Silahkan kalian tulis di buku LKS kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan anak-anak di materi pembelajaran 6, yakni sifat-sifat bahan. Halaman 23 nanti di buku LKS kalian. Sifat benda tersusun dari bahan yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan sifat benda atau bahan memiliki kegunaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan perbedaan sifat tersebut, bahan dapat digunakan dengan dasar untuk membuat suatu barang. Contohnya, di rumah kalian punya kotak makan ya, atau yang biasa kalian bawa ke sekolah itu terbuat dari plastik. Kenapa kok terbuat dari plastik? Nah, kenapa kok tidak terbuat dari kaca? Jadi sehingga kalau kalian bawa kemana-mana itu tidak mudah pecah, tahan banting, dan lain sebagainya. Kemudian jendela kaca, kenapa kok terbuat dari kaca? Kenapa kok tidak di tembok saja? Nah, tujuan dan maksudnya supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian tanda tahan air, jadi ketika hujan air tidak bisa masuk ke dalam rumah. Nah, itu sifat-sifat bahan. Jadi semuanya memiliki kegunaan, kelebihan, dan juga kekurangan. Baik itu bahan yang terbuat dari kayu, bahan yang terbuat dari kaca, atau bahan yang terbuat dari logam. Oke, kita lanjutkan di latihan pembelajaran 6. Di buku LKS kalian halaman 24. Silakan kalian buka halaman 24. Yang nomor 2, nomor 1 kita lewati saja karena yang kita bahas minggu ini bahasa Indonesia. Oke, nomor 2, sifat benda yang terbuat dari bahan karet. Sifat benda yang terbuat dari bahan karet, yakni jawabannya C. Jadi karet itu memiliki sifat yang elastis. Kemudian nomor 4, botol minum dari plastik mempunyai sifat, jawabannya A, tahan air. Kalian bayangkan saja ya kalau botol minumnya tidak tahan air. Nah, jadi nomor 4 jawabannya A, tahan air.
Lanjut di bawahnya, yakni nomor 3 saja. Sebutkan 2 contoh benda yang terbuat dari plastik. Apa saja nak di rumahmu yang terbuat dari plastik? Ada ember, ada gayung, ada botol minum, ada kotak nasi. Bisa kalian tulis. Tidak sesuai di jawaban ini tidak apa-apa, atau sesuai yang kalian ketahui. Itu untuk latihan pembelajaran 6. Kemudian kita lanjut di latihan subtema 1, yakni bahasa Indonesia di halaman 26. Ini silahkan kalian kerjakan di buku LKS-nya. Untuk nomor 1, peralatan dapur seperti wajan dan panci terbuat dari logam. Hal itu karena bahan dari logam. Jawabannya B, bersifat kuat dan bisa menghantarkan panas dengan baik. Silahkan kalian conteng atau kalian kasih lingkaran ya di jawaban yang tepat. Ini untuk kalian belajar di rumah, buat kalian baca dan pelajari di rumah. Kemudian nomor 2, salah satu ciri benda adalah, jawabannya B, mempunyai masa atau waktu. Jadi ada nanti benda itu bisa rusak dan lain sebagainya, memiliki masanya sendiri. Kemudian nomor 3, salah satu cara mengurangi sampah plastik, tadi ada 3 tadi ya, reuse, reduce, recycle. Nah ini yang tepat jawabannya D, yakni dengan mendaur ulang sampah plastik. Kemudian nomor 4, berikut benda yang terbuat dari kaca. Apa ya kira-kira? Ya, yakni jendela. Jendela kaca ya, terbuat dari kaca. Kemudian nomor 5, berikut ini yang merupakan contoh benda mati. Berarti benda mati itu tidak hidup kecuali. Jawabannya berarti kalau kecuali berarti benda yang hidup. Apa ya benda yang hidup? Jawabannya A, tumbuhan. Lanjut di yang B, apa yang dimaksud dengan reuse? Silahkan kalian tulis. Reuse adalah cara yang dilakukan untuk menggunakan kembali plastik bekas. Kemudian nomor 2, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya tidak tahan api, mudah terbakar, terus dimakan rayap. Nomor 3, berasal dari manakah bahan untuk membuat kertas? Jawabannya, bahan untuk membuat kertas itu terbuat dari kulit kayu. Makanya anak-anak kalian harus menghemat penggunaan kertas ya. Jangan sampai kertasnya disobekin sehingga nanti semakin habis. Berarti kalau kalian pemborosan kertas nanti banyak kayu-kayu yang ditebang atau kulit-kulit kayu yang digunakan untuk membuat kertas. Apa akibatnya? Akibatnya bisa pemanasan global, banjir dan lain sebagainya. Jadi untuk penggunaan kertas harus kalian hemat seperti penjelasan Ustadzah di kelas kemarin. Kemudian nomor 4, sebutkan contoh benda mati dari kayu yang ada di rumahmu. Kira-kira benda-benda di rumahmu yang terbuat dari kayu apa saja? Ada meja, kursi, pintu, dan juga jendela. Terakhir nomor 5, tentukan jenis benda berikut. Yang pertama yakni pohon, termasuk benda hidup. Nah, bukan benda mati ya, benda hidup. Kemudian lilin, benda mati. Ini yang dimaksud untuk A ini yang dimaksud pohon itu tumbuhan mungkin nak ya. Jadi pohon atau tumbuhan itu benda hidup. Kemudian untuk lilin benda mati, kucing itu benda hidup, dan cermin yakni benda mati. Oke anak-anakku, itu dulu untuk tugas tematik hari ini. Silahkan kalian pahami, kalian baca lagi untuk muatan bahasa Indonesianya saja ya, dari yang kemarin sudah kalian pelajari sampai penjelasan Ustadzah hari ini. Jika ada kekurangan Ustadzah minta maaf, atau ada yang kurang kalian pahami silahkan tanya Ustadzah. Kalian kerjakan sesuai yang Ustadzah sebutkan tadi di buku LKS kalian masing-masing, dan kalian gunakan untuk belajar di rumah. Nanti ketika luring akan Ustadzah kembali jelaskan terkait dengan
review tentang benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, logam, dan sebagainya. Itu anak-anakku Ustadzah akhiri, tetap semangat belajarnya. Ustadzah mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.